minal aidin wal faizin taqabbal minna wa minkum. Amin. Karena musim pantun jadi saya pantun juga. Dadakan barusan. Baik Bu. Jadi udah impas ya, saling maafkan Bu ya. Ya, to the point. Baik, bulan Syawal itu artinya tadi sudah dibahas belum Syawal? Sudah. Apa artinya Syawal? Apa yang harus kita tingkatkan Bu? Makanya ya semangat dalam beramal soleh harus ditingkatkan. Makanya saya langsung berdiri menunjukkan semangat Ibu. Ya, semangat, biar semangat. Paling tidak 3 semangat yang harus kita tingkatkan. Pertama, semangat muhasabah. Apa Bu? Semangat evaluasi diri. Ini yang pertama. Apalagi di akhir zaman, Iran sudah ngebom Israel Bu. Sudah ngebom Israel. Israel mau balas juga, ya. Nah, sudah mulai gaduh. Dubai hancur-hancuran, kena banjir bandang dan sebagainya. Ini apa yang disabdakan Nabi sudah sangat jelas sekali. Maka bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, momen yang paling tepat Syawal sekarang ini dan ke depan, ayo tingkatkan spirit muhasabah. Evaluasi diri, ya Bu. Ramadan kita kemarin bagaimana? Sholat kita bagaimana? Nah, khusus sholat sebelum saya lupa. Kan tiap Rabu hampir dipastikan dengan izin Allah selalu saya itu dengan imam ya. Karena yang lain juga saya disuruh imam. Ansal diingatkan Bu, luruskan shotnya yang kosong diisi. Rupanya nih emak-emak nih, mohon maaf, kayaknya itu nggak kedengaran kayaknya ya. Sebab survei membuktikan ternyata di tengah itu suka kosong katanya. Betul apa betul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu jangan, kalau nih dengerin baik-baik Bu. Kalau dalam hal ibadah jangan pernah meminta orang lain untuk lebih dahulu, kita yang lebih dahulu. Nggak boleh. Al-ithar, mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan, itu nggak boleh Bu, diharamkan. Ya, harus kita justru. Nah, jadi rapatnya sok itu bagian dari kesempurnaan sholat Bu. Bagian dari pada kesempurnaan sholat. Maka yang kosong isi. Insya Allah nih, sahabat ibu, teman ibu, tetangga ibu kagak bakal ninggalin. Ada yang kosong langsung isi. Belum rapatkan begitu ya. Ini bagian dari kesempurnaan sholat. Itu yang pertama. Kedua, ketika sholat, bagaimana kalau ada makmum di sini, imam nih, misal kita mau makmum, ada yang sebelah kanan, kan posisi imam wanita itu kalau sama wanita ibu kan hanya maju sedikit doang, segini ya. Nah kalau ada di sini, berarti ibu sebelah sini. Kalau ngerti, ya mundur mundur sedikit sejajar, ya dengan yang belakang, atau di samping kirinya. Nanti nambah sebelah kanan, nambah sebelah kiri, seperti itu. Jangan ini di sini, dianya di mana gitu, di belakang, ya. Oke, ini semangat evaluasi diri, ya, introspeksi. Kemudian yang kedua, semangat apa Bu? Ruhut tadzkir wal islah, semangat perubahan dan perbaikan. Pastikan setiap kita Bu, ayo lakukan perubahan dan perbaikan dari kurang baik menjadi lebih baik. Ya Bu, yang kurang-kurang servis sama suami, yang masih ada suaminya, ayo tingkatkan servisnya. Karena surga ibu ada pada suami. Bu, surganya seorang istri itu ada pada suami. Selesai? Oke. Kemudian perbaiki ibadah kita. Fatihah yang belum lancar, yang belum fasih, fasihkan. Ya Bu. Salatnya yang belum benar, yang belum baik, ayo perbaiki. Ibu-ibu ingat, beda dengan laki-laki dalam beberapa hal. Ya Bu, ketika ruku dan ketika sujud, kemudian posisi berdiri. Ingat itu baik-baik. Allahu Akbar, jangan terlalu tinggi. Allahu Akbar di sini. Kemudian rukunya seperti yang sudah dipraktekkan Bu. Sujudnya pun begitu. Insya Allah yang memperhatikan masih ingat, kecuali yang tidak memperhatikan. Nah ini jangan-jangan yang suka membiarkan sok kosong dia nggak perhatikan. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, nggak banyak-banyak, semangat ruhul istighfar wa taubah, semangat memohon ampun dan taubat kepada Allah. Ini Bu, jadi zikir masuk di dalamnya. Maka perbanyak, minimal setiap hari 100 kali istighfar. Bagusnya sebelum adzan subuh, setelah witir itu 100 minimal, lebih bagus kalau lebih banyak. Nah, kemudian yang berikutnya, ibu sekalian yang bukan Allah, saya menyampaikan satu ayat
dari surat At-Taubah ayat 24. Ada yang hafal, Bu? Ada yang hafal? At-Taubah yang tidak boleh baca basmalah itu loh. Satu-satunya surat yang tidak boleh baca basmalah adalah Taubah. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan bismillah ya, ta'awud saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Ada yang hafal? In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini oleh-oleh lebaran ya Bu, acara lebih halal ini. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, ini maksudnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita nih, kepada umatnya. Katakan Muhammad kepada kita nih, kepada umatnya, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri kalian, pasangan-pasangan kalian, kalau istri berarti suaminya, kemudian perusahaan kalian, perniagaan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan sanak saudara kalian, serta tempat tinggal kalian, villa-villa kalian, istana kalian, rumah kalian, kantor kalian, ahabba, Bu, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta daripada jihad, berjuang di jalannya, tunggu kata Allah. Tunggulah sehingga Allah nanti menurunkan keputusannya. Maksudnya dalam tafsir, sehingga Allah menurunkan azab kepada kalian. Ingat, kalau kalian tetap membangkang, nih Bu, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini ayat berkaitan dengan dulu para sahabat di antara kaum muslimin yang enggan untuk berhijrah ke Madinah hanya karena ada harta benda, sanak saudara yang tadi disebutkan tuh, bisnisnya, perniagaannya. Jadi kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, maka pilihlah keputusan Allah dan Rasulnya. Jadikan ini pijakan akidah, Bu ya. Ingat, kalau ada pilihan antara dari Allah dengan yang selain daripada Allah, maka dahulukan pilihan Allah Azza wa Jalla. Ini saya ingatkan diri saya, umum kita semua. Karena ancamannya fatarabbasu hatta Allah diambil. Tunggu sampai Allah menurunkan keputusannya kepada kalian. Nah maka perhatikan baik-baik. Ini yang sudah berhijrah, dulu malas ngaji sekarang ngaji, dulu mohon maaf mungkin tidak berjilbab sekarang berjilbab, kemudian dulu mungkin malas sedekah sekarang sudah sedekah, ayo istiqomah dan lebih tingkatkan. Yang belum, nah itu, yang punya harta berlebih ataupun punya pangkat jabatan, punya apapun yang kelebihan, maka ingat, di sana ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita. Ini diperhatikan. Jadi intinya Bu, apapun yang kita miliki jangan sampai lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya serta perjuangan di jalan Allah. Karena sekarang ke depan Bu, hanya Allah yang Maha tahu akan bagaimana dunia ini. Dulu sudah disampaikan, kalau orang bodoh dalam syariat akan mengatakan besok aku akan begini, nanti saya akan melakukan ini, oh nanti saya akan begini. Itu orang apa Bu? Orang lengah Bu, ghafil dalam syariat agama kita. Tapi kalau orang al-aqil, orang cerdas, orang mengerti syariat, tidak akan begitu ungkapannya. Mada sayat Allah, apa yang Allah akan lakukan terhadap dunia dan isinya. Lihat di Dubai, mereka sama sekali tidak pernah memikirkan, tidak pernah terbersit kalau terjadi banjir bandang yang sedemikian dahsyat. Padahal tidak ada sungai, Bu, tidak ada, jauh dari lautan di tengah itu. Kok tiba-tiba banjirnya kayak begitu? Lihat ya Bu ya, kayak gimana? Sama ketika hujan besar kemarin itu, Masya Allah, beberapa wisata dekat kami akhirnya biasa hari-hari kecil, tapi banjirnya berapa tempat itu, glamping pinggir. Orang kan sekarang senang glamping, habis terbawa hanyut sudah. Itu air bisa jalan-jalan ke darat, ya bisa kemana-mana sampai samping kanan.
Nah itulah ibu ya yang harus kita ingat, bukan untuk menakuti tapi dalam rangka evaluasi diri dan juga meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah, karena segala sesuatunya Allah yang menentukan. Bisa dipahami Bu? Saya kira sampai di sini saja karena waktu sudah masuk ke zuhur. Yang jelas saya mohon maaf lahir dan batin, tolong nanti sholatnya diperbaiki, semangat lagi lebih